Shalom, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh berkumpul kembali dan kita boleh berada dalam acara rehat, di mana kita boleh sejenak beristirahat dan mendengarkan isi hati Allah. Namun sebelum kita menerima firman Tuhan, mari bersatu dalam doa dengan saya. Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan sorga, kami bersyukur dan terima kasih pada hari ini. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah dan ketetapan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, atas anugerah dan kemurahan di mana kami boleh datang, kami boleh mendengarkan firman yang akan diberitakan. Bapa, Engkau boleh berkati kami, baik pendengar maupun hamba yang akan memberitakan firman-Mu. Jamah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus agar kami boleh menerima setiap teguran, setiap firman, setiap nasihat, setiap teguran, setiap ajaran yang diberitakan, agar kami boleh sama-sama belajar semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bisa mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan membuka firman Tuhan kita pada hari ini. Kita akan buka dari sebuah kitab yang mungkin sangat sering dibuka ketika kita berada dalam acara pemakaman atau acara penghiburan, tetapi kita akan belajar sesuatu yang lebih dalam lagi dari kitab ini. Mari kita buka bersama-sama di Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita semua ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengar umat-umat Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara, bahkan saya juga sendiri masih sering berkata kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan, sampai kapan ini semua harus kualami, kulihat, kurasakan atau kutempuh. Dan seringkali kita mengerang ini dengan perasaan yang sangat-sangat sedih atau mungkin kadang tidak sabar, saking kita menginginkan segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu ingin cepat selesai, ingin cepat berubah. Dan mungkin entah itu kita menerimanya dengan keadaan enak atau mungkin keadaan yang tidak enak, kita seringkali mempertanyakan time frame atau garis waktu atau urutan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dalam setiap hidup kita masing-masing, baik itu dalam mungkin pekerjaan, mungkin baik dalam itu keluarga atau mungkin dalam pelayanan. Kita seringkali bertanya-tanya, Tuhan, sampai kapan sih pergumulan ini? Sampai kapan sih ini semua akan selesai? Mungkin kita juga berkata sama Tuhan, aduh, saya sedang merasakan mungkin kenikmatan Allah gitu. Mungkin di sela-sela itu berkata, sampai kapan sih Tuhan saya akan merasakan berkat Tuhan? Sampai kapan sih kita akan merasakan kemanisannya atau sepoi-sepoinya angin dari Tuhan gitu. Tetapi yang kadang kita tidak sadari dari apa yang kita lakukan ini adalah mendesak Tuhan. Ini harus kita tangkap Bapak Ibu Saudara. Seringkali apa yang kita doakan, apa yang kita erangkan, apa yang kita sering kita berikan seruan kepada Tuhan bukan menggambarkan diri kita yang kami berserah kepadamu. Tetapi seringkali kita berkata bahwa Tuhan sampai kapan? Tuhan sampai kapan? Dan sejujurnya saya pun sama seperti Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah mengalami itu. Maka dari itu kita akan melihat satu kata yang seringkali orang Kristen lupa. Karena banyak sekali di hari-hari ini dengan pengajaran-pengajaran yang baru ngomongin soal terobosan-terobosan dan percepatan-percepatan, tapi kita kadang tidak ingat. Seringkali kita tidak sadar, seringkali kita lupa terhadap satu kata yang namanya sabar. Seringkali bukan hanya seringkali, terlebih lagi persepsi kita terhadap kata sabar pun terpaku terhadap berapa lama aku bisa tahan ya, atau aduh, aku cuma bisa punya waktu sampai sekian. Aku sabar cuma sampai sekian ya Tuhan ya. Tapi
itu malah memperlihatkan diri kita bahwa apa yang kita lihat dari apa yang namanya sabar itu semuanya human centric, atau bahasa Indonesianya adalah sangat berpusat kepada diri kita sendiri, sangat melihat bahwa aku yang harus diutamakan, padahal kita sadar kita sendiri itu fana. Kita dengan waktu itu sama-sama fana, sama-sama akan berlalu. Sedangkan jika kita dapat membaca, kita kembali ke firman Tuhan, kita kembali ke ayat utama kita di Pengkhotbah 3 ayat 11, kita bisa mendapati dengan jelas Ia membuat segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, 4 kata ini sudah sangat memberikan clue yang sangat jelas bahwa segala sesuatu, segala yang sudah ada di tempat ini, di tempat yang diciptakan Allah, keadaan kita, bahkan waktu yang tersedia bagi kita, itu sudah Allah create, sudah Allah tetapkan, sudah Allah atur sedemikian rupa. Bukan untuk kita memusatkan diri kita kepada apa yang ada pada kita, tapi Tuhan ingin memberikan kita sebuah pemahaman bahwa kita harus tunduk, kita harus submit, kita harus merendahkan diri kita, bukan hanya sekedar di hadapan Allah, tetapi di hadapan rencana Allah yang sudah ditetapkan bagi kita. Sebelum kita, bahkan sebelum kita ada, Allah sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kita. Di Mazmur dikatakan Ia sudah menetapkan jalan-jalan kita bahkan sebelum kita ada di kandungan ibu kita. So, before we set our goals and time frame, we need to submit to His wisdom and His timing. Dan ketika kita berbicara soal sabar, sabar pun bukan sekedar 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Kalau kita bisa lihat, Abraham dijanjikan anak jauh sebelum dia bisa mendapatkan anaknya. Bahkan sudah di ujung-ujung kehidupannya dia baru mempunyai anak. Yakub butuh 14 tahun untuk mendapatkan perempuan idamannya. Yesus bilang soal menantikan Allah, Yesaya menantikan Allah sampai akhir hidupnya. Seorang pecinta tanaman, waktu itu saya pernah ngobrol sama seorang botani, dia selalu bilang kayak gini, waktu yang tepat untuk menanam pohon adalah 20 tahun lalu. Waktu paling tepat yang kedua untuk menanam pohon adalah sekarang. Karena kita nggak akan pernah tahu sampai kapan. Tapi seringkali kita berpikir kayak, wah berarti kita akan menikmati penantian ini, abis itu sudah selesai dong, penantian kita sudah selesai dong, pergumulanku sudah selesai, aku sudah memuncaki dan sudah mendapatkan seluruh hidupku, berarti aku sudah sah menjadi manusia yang baik, begitu kan Bang? Well, gak semudah itu. Sabar dulu, nanti ada badainya lagi. Kalau kita melihat di kitab Injil, Yesus menunggu 23 tahun. 30 tahun dan 3,5 tahun dia menanti hanya untuk mati mengenaskan. Rasul-rasul dikejar-kejar oleh orang-orang. Hanya untuk menunggu waktu hanya untuk itu. Dan banyak banget kita menginginkan bahwa semuanya akan happy ending seperti di Disney gitu, live happily ever after. Tapi ternyata enggak, sampai sekarang enggak. Lalu apa ujungnya? Apa puncak hidup kita? Apa akhir dari semua kesabaran dari penantian kita? Ayat terakhir, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Dan semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebab segala sesuatu, Paulus menulis surat ini sebagai sebuah pondasi ajaran Kristus di bumi, karena pada waktu itu jemaah Roma bertanya-tanya soal ujung semua ini.
Sehingga Paulus secara lugas mengembalikan pandangan kita kembali kepada Kristus sebagai tugu awal penantian kita, juga yang berjalan bersama kita melewati gunung dan lembah, dan menjadi satu-satunya tujuan dari penantian dan semua kesabaran kita. Pada akhirnya, kita boleh merenungkan beberapa hal. Kita boleh berkaca kepada Alkitab bagaimana kita seringkali mempertanyakan kedaulatan Allah dalam masa hidup kita, dengan mendesak Allah melakukan apa yang kita kehendaki di saat yang kita inginkan. Sedangkan yang menciptakan kita sudah tahu, bahkan menjamin apa yang ada di depan kita. Dan kita juga bisa beroleh asuransi jaminan dari Allah bahwa setiap masa, entah itu di gunung ataupun di lembah, samudra yang berbadai ataupun pantai yang tenang, Ia sudah, sedang, dan akan selalu bersama dengan kita. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati.